Masih di Rosi, Panglima TNI pilihan Jokowi, itulah tema malam ini. Presiden Jokowi sudah memilih KSAD Andika Perkasa sebagai calon Panglima, profesionalisme atau politis. Sekali lagi saya ke Mbak Etna, Anda menulis di Kompas dengan judul ini, yaitu Anda mengatakan pemilihan ini profesionalisme atau politis. Jadi pilihan pada Kasat profesionalisme atau politis? Kalau udah level kepala staf ya, itu udah pasti profesional. Jadi kalau kita ngomong tentara itu kan berjenjang ya dia untuk naik pangkat. Jadi siapapun yang udah levelnya bintang 2 ke atas itu udah pasti yang terbaik. Apalagi bintang 4 ya, itu udah pasti yang terbaik di matranya pada saat itu gitu untuk jabatan kepala staf. Tapi kalau pertanyaannya ini politis atau profesional, ya pasti jawabannya itu memang politis. Karena Panglima TNI itu adalah jabatan politik. Yang tadi menjadi concern udah diungkapkan oleh Bu Kony dan Mas Anton itu adalah kekhawatiran kita tentang politisasi TNI. Karena itu akan akibatnya akan jangka panjang gitu loh. Pak Andika jadi Panglima itu bagus, dia sangat kompeten dan kapabilitasnya tinggi. Sama juga kalau Pak Yudo yang jadi Panglima. Cuman yang kita khawatirkan kan kemudian prosesnya ya kan. Kalau misalnya karena ini melibatkan DPR. Bukan, karena yang tadi yang ada tekanan politik itu. Jadi sebenarnya seberapa besar intervensi sebuah parpol itu bisa menentukan jabatan-jabatan di dalam tubuh TNI. Itu yang kita khawatirkan. Kalau sebenarnya saya pribadi karena itu kan dibuka ruangnya karena ada fit and proper test di DPR kan. Kalau tidak ada fit and proper test di DPR, maka partai politik tidak bisa ikut mencampuri apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Nah, kalau buat saya pribadi mungkin berbeda sama Bu Kony atau Mas Anton. Buat saya kalau untuk intervensi di level Panglima TNI itu nggak masalah. Karena memang ada ruang interaksi politik di fit and proper test itu. Memang ada wacana secara akademis, mungkin Mas Anton bisa lebih cerita bahwa nggak perlu ada fit and proper test gitu. Kalau kita bicara soal pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden, maka mengapa harus diuji lagi oleh anggota DPR? Berarti kita sama saja dengan menghilangkan hak prerogatif presiden. Sama seperti sebenarnya debat waktu Undang-Undang TNI 2004 itu, Pak TB. Waktu itu kan harus atau wajib bergiliran dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Tapi kan kalau dibilang harus, itu seolah-olah kembali mendikte prerogatif presiden akan dapat. Itu ya, saya kira itu adalah undang-undang. Dan undang-undang itu bukan Al-Quran. Bisa saja itu direvisi. Jadi saya kira kalau silakan Pak TB, saja nanti jadi menurut Pak TB sebaiknya karena Anda juga berlatar belakang militer, pemilihan Panglima TNI apa dengan hak prerogatif presiden masihkah perlu fit and proper test dari DPR? Kalau menurut hemat saya nih ya sudah tidak perlu. Tidak perlu lagi. Pak Soleman Ponto? Ya, kalau menurut saya itu tidak perlu karena sudah pilihan presiden. Ya itu pilihan saya. Dengan catatan, tidak perlu ke DPR. Dengan catatan, toh nanti itu menjadi mitra DPR dan D/D bisa dilakukan koreksi dan pengawasan. Begitu. Dan termasuk di dalamnya kita tidak usah terlalu mendiskusikan mengapa Presiden memilih Andika. Yang penting setelah jadi Panglima TNI kita kontrol bersama-sama. Itu yang paling penting. Apa sekarang begini, apa memang resiko kalau ini hak prerogatif presiden tapi harus diajukan ke DPR, fit and proper test oleh Komisi 1 DPR, apakah memang ini jelas-jelas membuka ruang untuk mempolitisasi setiap proses pemilihan Panglima TNI? Iya, kalau misalnya dibuka ruang itu gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya saya bilang kenapa kemudian Pak Presiden itu memilih Andika, bisa jadi Pak Presiden bilang ya saya menghindari tekanan isu politik yang tidak perlu, tekanan politik yang tidak perlu, gitu. Karena apa? Karena partai sebenarnya tidak hanya PDIP, Golkar juga sudah terang-terangan, ada Gerindra, ada PKS, ada PKB. Jadi ada partai-partai pendukung presiden itu terang-terangan mendukung Pak Andika. Ya, termasuk ketika misalnya analis mengatakan Pak Andika ini bagus sekali terpilih karena dia bisa sejalan dan selaras dengan Menteri Pertahanan. Kemudian orang mengkaitkan bukan sebagai Menteri Pertahanan, tapi Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Saya kira enggak ke situ ya. Jadi kalau soal Menhan itu memang sama-sama dengan Panglima TNI. Kesetaraannya sama. Ya, bahwa Panglima TNI itu bukan bawahannya Menhan. Panglima TNI itu ya bertanggung jawab hanya kepada Presiden.
Nah, ini perlu dianukan diluruskan karena kita dulu. pernah punya pengalaman, apa yang itu Panglima lebih banyak pertama, kepada pribadi. Panglima TNI pertama waktu itu pilihan Presiden Jokowi, Pak Gatot Nurmantio, relasinya dengan Menteri Pertahanan waktu itu Pak Riyamizat Riyakudu, kita tahu secara terbuka sangat bertolak belakang, bahkan sangat tidak sejalan dan seiring. Saya jadi saksi, ya, itu lebih banyak kepada pribadi, bukan urusan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangnya sudah jelas, Menhan di sebelah mana, kemudian Panglima TNI sebelah mana, begitu. Ada yang menilai bahwa penunjukan ini sebenarnya juga dari sisi faktor politik, yaitu untuk menaikkan Pangkostrat menjadi Kasat, yaitu Pak Dudung. Dan ini juga di-endorse oleh PDI Perjuangan. Ini sekali lagi soal tarik-menarik partai politik. Bagaimana menjawab itu, Pak TB? Begini ya, kalau soal Pak Dudung, mari kita lihat. Ada 7 Letnan Jenderal yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, jadi di situ salah satu diantaranya ada Pak Dudung, kemudian juga ada Pak Agus Wakasat, dan itu memungkinkan juga. Ya, sebagai Wakasat naik menjadi Kasat. Kemudian secara tradisi dari Pangkostrat menjadi juga Kasat, memungkinkan. Tapi masih ada juga 5 Letnan Jenderal yang lain juga memiliki hak yang sama. Ya, tentu harus ada pemahaman. Artinya, benar nggak bahwa sesungguhnya ini menaikkan Jenderal Andika untuk mempromosikan Pak Dudung? Saya kira tidak begitu. Tetapi ada konsekuensi logis bahwa Kasat kosong kemudian diisi oleh satu kemungkinan dari 7 yang ada, bisa saja. Ya. Kalau Etma? Menurut saya sih kalau kita konsisten dengan logika di awal bahwa ada kepentingan parpol ya, itu memang kemudian mumpung gitu ya. Terus terang aja Pak Andika kalau dari sudut pandang saya secara profesional dia nggak pernah keluar dari jalur. Jadi ketika misalnya waktu itu ada di sosial media yang istri perwira yang hoax itu ya, itu ditindak. Tapi ketika ada Enso yang katanya mengibarkan bendera radikal di sosmednya, setelah dirunut lagi, diajukan proses di Angkatan Darat, ternyata enggak gitu. Jadi Pak Andika tuh tetap profesional. Nah terus terang aja yang agak bermasalah itu Pak Dudung gitu ya. Kenapa Anda sebut bermasalah? Karena dia itu melakukan beberapa hal yang menurut saya itu ada di luar domainnya sebagai tentara. Misalnya penurunan baliho FPI. Oke lah, mungkin banyak yang pro sampai ngirim bunga. Tapi sekarang gini, tentara pada prinsipnya itu nggak boleh inisiatif untuk bergerak sendiri. Harus atas perintah presiden. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Pak Dudung? Itu kan bukan tugas tentara nurunin baliho. Iya kan? Tetapi justru karena itu, Pak Dudung sebagai waktu itu Pangdam Jaya, sungguh mendapat eluluan, mendapat sorak-sorai dukungan yang luar biasa. Dan itulah yang membuat jalur karir Pak Dudung akan semakin lancar menggantikan Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mengapa Anda tidak melihat itu sebagai sebuah prestasi? Buat saya popularitas itu bukan prestasi ya. Ini kan kita ngomongin aturannya seperti apa. Gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa yang dia lakukan itu kemudian mendapat banyak sambutan ya di masyarakat karena kondisi masyarakat sekarang kan kita terbelah. Itu kan konteks yang harus diperhitungkan juga, ya kan? Sehingga dia melakukan sebuah aksi yang memang berani terhadap baliho FPI. Kemudian pembelahan ini kemudian jadi tambah kelihatan. Tapi kan kalau kita pertanyakan lagi, apakah tindakan seorang Pangdam menurunkan baliho itu apakah itu benar sebuah tugas Pangdam? Pertanyaannya adalah sama kayak waktu zaman Pak Ahok ketika ada penggusuran, Pangdam waktu itu mengerahkan pasukan untuk menggusur, itu juga harusnya nggak boleh karena kepala daerah tidak boleh memerintah Pangdam. Yang bisa memerintah Pangdam itu hanya jalur lewat presiden kemudian Panglima TNI. Tapi Anda melihat ini jalur karirnya adalah seperti yang hari ini Pak TB juga katakan, Kepala Staf Angkatan Darat dipilih sebagai Panglima dan penggantinya adalah Pangkostrat, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat. Apakah Anda akan melihat jalurnya ke situ? Pangkostrat akan menjadi Kasat? Kemungkinan iya. Jadi begini, masalah Pak Dudung ya. Nah, di sini kita harus lihat aturan perundangannya. Betul, tadi Pak Dudung sebagai Panglima kepada Presiden. Tapi kita lihat juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Di situ diatur dengan jelas dalam Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, itu mulai dari Pangdam sampai Babinsa itu masuk di bawah gubernur. Jadi di situ dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada gubernur untuk melaksanakan seperti penurunan itu. Karena itu dia tidak menggunakan undang-undang TNI. Kalau menggunakan undang TNI sudah benar. Tapi dia menggunakan undang-undang untuk pemerintahan daerah. Ya, dan itu masuk di situ. Kalau gitu pertanyaannya adalah tunjukin bukti perintah gubernur kepada Pangdam. Nah, di situ ya bisa ya, dilihat, bisa dicari. Yang sekarang ingin kita lihat adalah jalur karir. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat sudah dipilih menjadi Panglima TNI, yang sekarang kemudian banyak disebut pengganti Kepala Staf Angkatan Darat adalah Pangkostrat. Bung Anton juga melihat seperti itu? Tidak melulu seperti itu. Dulu pernah ada kejadian misalnya Pak Budiman, itu dari Sekjen Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi udah keluar jalur dulu, kemudian bisa masuk. Bahwa ada jalur dari Wakasat ada dari Pangkostrat ada, tapi ada yang kasus selain. Ya. Itu satu gitu. Jadi secara apa fakta yang sudah terjadi, pernah terjadi, ada banyak jalur menuju itu. Jadi bagi saya apakah Pak Dudung kemudian jadi KSAD atau tidak, itu tergantung garis tangan Pak Dudung. Tapi ada yang mau saya luruskan. Ada soal garis tangan. Tapi kemudian orang mengaitkan karena sesungguhnya ada favoritism gitu kepada Pak Dudung dan bekas Pangdam Jaya dan sekarang Pangkostrat, dan melihat bahwa setelah Kepala Staf Angkatan Darat dicalonkan jadi Panglima TNI, ialah yang paling cocok menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, ini yang menarik ketika kalau misalnya kita membahas promosi di level bintang gitu loh. Jadi ketika karir pet sampai kolonel itu jelas dia harus apa. Sementara ketika ngomong soal bintang itu seringkali tidak ada pattern yang tetap. Bahwa dia bisa setiap tahun naik bintang bisa, ada yang bisa pensiun di bintang 1 bisa, gitu. Jadi itulah kenapa tadi saya bilang tergantung garis tangan, gitu. Tapi yang harus dicatat juga bahwa tentara memang nggak boleh proaktif melakukan itu yang tadi Mbak Ena bilang, bahwa mereka tuh harus ada koridor, nggak bisa bergerak sendiri segala rupa, nanti bahaya. Dan untuk Kasat itu diusulkan aturannya oleh Panglima TNI, kemudian disetujui oleh Presiden. Jadi tetap saja di sini hak prerogatif Presiden itu berlaku. Ya, oke. Bu Kony ada tanggapan soal ini? Saya sih heran kenapa jadi digeser ke arah Kasat ya. Tapi saya mau kembali ke arah Panglima TNI tadi. Saya sepakat bahwa itu urusan di DPR supaya TNI itu tidak dipolitisasi. Memang harusnya nggak usah ada fit proper test itu dulu ya. Karena menurut saya sudah jelas kok orang ketika terpilih menjadi kepala staf, dia sudah melewati wanjakti yang sudah sangat rigid gitu. Jadi sudah pasti mereka yang terbaik gitu. Jadi nggak usah ada interfering dari politik, diberi ruang untuk masuk. Karena tadi kan ada pernyataan di Indonesia pasti nggak dipolitisasi. Nah, saya berharap TNI sama sekali tidak boleh dipolitisasi. Itu harapan saya. Karena kalau dipolitisasi ya nanti kita nggak bisa berharap TNI yang betul-betul profesional. Jadi Anda setuju ya nantinya harus ada perubahan bahwa tidak perlu ada fit and proper test untuk calon Panglima TNI pilihan Presiden. Betul, karena buat saya Wanjakti itu sudah membuktikan bahwa mereka telah menjadi kepala staf dengan demikian jenjang yang demikian baik. Ya sudah tinggal Presiden lihat aja di atas mejanya itu di antara 3 itu siapa. Yang kedua saya tidak terlalu sepakat kalau dibilang posisi Menhan dan posisi Panglima itu sama. Mungkin ya betul sama secara jabatan, tapi jangan salah. Pak Panglima nggak punya hak untuk sebagai pengguna anggaran. Dia punya anggaran. Nah, apa hak itu dia punya kalau kemudian dia anggaran pun harus minta approval dari atas. Jadi kita bisa lihat banyak hal mungkin yang postur yang mau dibangun atau perubahan apapun yang mau dilakukan gitu. Tetap aja gitu ada pengaruh yang membuat Panglima itu di bawah pertahanan. Nah, ini yang menurut saya tidak seimbangnya antara posisi Menhan dan Panglima ya. Jadi tetap saya melihat seolah-olah ada jenjang antara Panglima kepada Presiden gitu. Yang terakhir mungkin yang terakhir apa? Kalau bisa singkat Bu Kony? Soal anggaran. Kuasa pengguna anggaran. Silakan, siapa yang mau soal anggaran? Memang ini harus kita luruskan. Orang banyak melihat bahwa Panglima di bawah Menhan. Itu benar dari Pak Hasanuddin, bahwa itu tidak. Kita melihat dari apa? Dari undang-undang. Panglima TNI diatur Undang-Undang 34 2004. Menhan diatur Undang-Undang Nomor 3 2002. Jadi dari undang-undang keduanya ini sama tinggi. Dalam hal anggaran, hanya itu saja. Panglima TNI mengajukan anggaran untuk pemenuhan alutsista melalui Menhan.
Jadi itu saja melalui Menhan. Ya. Jadi semuanya Justru berawal dari betul, Pak Panglima Suleman Ponto, TNI konteksnya Bu Kony juga benar karena tapi tidak ada bawah-membawahi dalam hal ini. Dalam struktur tidak ada bawah-membawahi. Tetapi soal anggaran, seorang Panglima harus mengajukan anggaran ke sana ke Menteri Pertahanan karena dia tidak bisa langsung. Nah, di sini juga tidak ada bawah-membawahi. Menhan tidak bisa menentukan kamu beli ini. Dari sini saya butuh ini. Karena kebutuhan yang tahu itu adalah Panglima TNI, user. Menhan hanya kebijakan pengguna anggaran. Jangan lupa kebijakan. Nah, ini yang banyak yang kita salah, seakan-akan kamu Panglima ikut. Oh tidak bisa begitu. Panglima tunduk kepada Undang-Undang 34, ini Undang-Undang Nomor 3. Dalam anggaran kerjasama. Ya. Saya butuh ini siapkan. Kalau kurang bagaimana? Tapi tidak bisa ini, kamu pakai ini. Nah, ini kacau ini kalau begini. Bukan nih? Sehingga harus ada kesetaraan. Realisasinya seperti itu enggak? Enggak. Kalau tidak ada kesetaraan, repot. Berkelahi nanti. Jadi saya tambahkan juga, kebetulan saya kan 12 tahun di DPR. Betul, beliau ini. Ya, begitu. Jadi yang namanya Menhan itu adalah menyiapkan kekuatan. Ya. Menyiapkan saja. Begitu. Kemudian kalau Panglima TNI adalah gun kuat namanya. Nah, pengguna kekuatan atas perintah Presiden, bukan atas perintah Menhan. Ya. Begitu. Soal anggaran pun dipilah. Ya. Karena kita bicara soal cara alur kerja idealnya. Ya, alur kerja idealnya Pak TB, tetapi realisasinya atau relasi seperti itu. Ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, bukan soal ideal. Ya. Tapi realisasinya apakah seperti itu Bu Kony? Enggak, saya lihat aja kita kelibutan misalnya kemarin ketika TNI Laut akan dibeli frigate bekas misalnya. Itu kan penolakan dari mantan Kasal misalnya pakaian Sonda itu besar sekali. Jadi kita mungkin waktu kita nggak banyak dan saya juga nggak mau untuk kembali ke yang kemarin-kemarin apa yang terjadi di mana misalnya TNI itu kurang dilibatkan atau Asrena tidak terlalu dilibatkan kepada persiapan pembelajaran alutsista itu aja. Saya cuma sampai di situ saja karena sudah terbatas. Baik. Tapi banyak hal misalnya yang kita bisa angkat, tapi yang terakhir ini yang frigate aja. Itu yang betul-betul ditentang oleh pakaian Honda, karena pakaian merasa banyak hal. Kita nggak pernah pakai frigate Itali, tiba-tiba punya frigate Itali. Kita sedang punya tujuan untuk mengurangi ragam alutsista, kok malah nambah ragamnya seperti itu kan. Jadi di situ aja saya mau stopnya akan saya. Ya, jadi saya perlu luruskan sekali lagi. Kita cukupkan di situ. Anggaran dari negara itu nanti dibagi 4. 1 untuk Kemenhan. 2 itu untuk Mabes TNI, kemudian 3 itu untuk TNI AD, 4 untuk TNI Angkatan Laut, dan 5 untuk TNI Angkatan Udara. Jadi 5 komponen inilah itu yang disebut dengan user itu. Ya itulah kenyataannya. Nah, begitu. Baik. Sehingga seluruhnya itu dijadikan satu menjadi anggaran pertahanan garis miring TNI. Baik. Begitu. Ya, pemilu 2024 masih lama, tapi apakah penunjukan Panglima ini ada hubungannya dengan pemilu 2024? Kami kembali saat lagi.